Selamat pagi. Nah, ini aku setelah selesai sarapan, aku lanjut mau beberes dulu. Dan Rina itu bangun paginya itu jam setengah 8, dilanjut sarapan. Terus kemudian kerjanya itu jadwalnya paten itu jam 8 Besti. Jadi jam 8 Rina baru mulai kerja. Nah, ini Rina beberes yang ringan-ringan aja dulu. Biasanya itu setelah Rina habis sarapan itu langsung menangani pasien kayak gitu ya, cuci muka, ngasih sarapan kayak gitu. Kebetulan hari ini pasienku masih ngantuk, jadi Rina ngasih waktu 1 jam kayak gitu. Sembari menunggu Rina beberes yang ringan-ringan aja dulu kayak gitu. Sambil cerita ya Besti ya. Jadi Rina itu masuk di Ndoro ini perdana Besti, jaga lansia. Dulu itu Rina di 8 tahun silam itu jaga bayi sampai dewasa anaknya kayak gitu ya. Jadi yang job ini itu Rina itu masih kayak kaget, masih adaptasinya yang sangat luar biasa. Apalagi kalau bertentangan dengan pup kayak gitu, apalagi ini kan orang dewasa ya Besti ya. Ya mohon maaf ya, pertama kali itu menangani pup itu Rina itu serasa mau pingsan beneran, kayak enggak betah kayak gitu ya, kayak mau nangis kayak gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, ini kan udah pilihan kayak gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Rina sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi perjuangan banget Besti, dalam 1 bulan itu kayak berat banget kayak gitu ya. Ya namanya juga belum pernah kan perdana kayak gitu, jadi ya dijalani kayak gitu, jalani ikhlas kayak gitu, terus bismillah kayak gitu. Apalagi yang Rina jaga ini kan orangnya kondisinya lagi sakit, kena kanker otak ya. Jadi kayak memori lama-lama itu kayak keluar lagi kayak gitu. Jadi suka ngaco gitu loh guys. Jadi kayak aku itu kayak mental, fisik, pikiran itu dibantai habis-habisan kayak gitu. Tapi ya udahlah, dijalani aja kayak gitu. Kadang kalau udah jenuh kayak gitu Rina mah lihat keluar kayak gitu. Nah, ini majikanku juga lagi sarapan. Ini juga kerja, kadang juga sambil manyun Bes. Karena kenapa ya? Ya urusannya itu sama orang sakit kayak gitu loh. Kitanya yang waras pun kadang juga ikut emosi, kadang ikut stres juga kayak gitu kan. Tapi ya kadang Rina itu curhat ke teman kayak gitu, aduh gimana kayak gitu ya. Curhat ke teman yang sesama profesinya kayak gitu, jaga lansia kayak gitu kan, jadi lebih tahu kayak gitu. Jadi mereka mensupport Rina, menyemangati Rina tetap semangat, tetap kuat kayak gitu ya. Makanya Rina ditahan-tahanin nih sampai 2 tahun kayak gitu. Setelah itu nanti mau ganti job jaga bayi atau jaga anak saja, karena menurut Rina itu jaga bayi, jaga anak itu lebih enak kayak gitu loh, nggak terlalu bosen. Tapi andai di majikan ini Rina bisa keluar mah juga nggak sebosen ini juga kali, karena mungkin Rina dikengkang terus ya di dalam rumah terus, jadi kayak bosen kayak gitu loh Bes. Itulah perjalananku Bes di job yang terbaru ini. Sebenarnya ya ringan kerjaan itu, tapi bosennya itu nggak ada suasana di luar kayak gitu loh, nggak bisa ngelihat luar. Beli kebutuhan juga sangatlah susah, kebutuhanku pribadi itu sangat susah kayak gitu. Mau izin juga pasti manyun si majikan laki-laki, jadi aku suka sebel sendiri kayak gitu loh Bes. Nah, ini aku daripada bosen, aku mau bersihin kitchen set bagian dapur karena bentar lagi juga mau imlek kayak gitu. Nah, kalau Rina lagi beberes kayak gini, pikiran itu nggak terlalu sepanang bosen kayak gitu ya. Soalnya ya namanya jaga lansia, orangnya sakit kayak gitu kan. Kalau malam itu nggak bisa tidur aku itu, dia tuh nyerocos aja kayak gitu loh, ngoceh aja kayak gitu loh. Nanti kalau disautin malah salah paham kayak gitu loh, jadi serba salah kayak gitulah. Makanya Rina itu kayak cari-cari pekerjaan kayak gitu loh. Sebenarnya nggak ada kerjaan sih, tapi ya udahlah, daripada aku duduk-duduk malah stres kan, jadi kayak ngelap-ngelap kayak gitu, biar ada inilah biar ada suasana kayak gitulah, suasana hatiku yang bad mood itu jadi ceria lagi kayak gitu ya. Walaupun ya tetap sama, ngelihat itu aja kayak gitulah. Nah, ini aku mau bersihin exhaust kayak gitu ya, blower kayak gitu.
kebetulan Rina kan sering masak ya sekarang, jadi di bagian sini tuh banyak minyak kayak gitu, jadi aku semprotin dulu, setelah itu dilap jadi lebih gampang kayak gitu. Sebenarnya di bagian kipas ini bisa dibuka bes, tapi aku males aja lah, ya udah dilap-lap aja karena nggak terlalu kotor juga. Nah, saran aku buat teman-teman yang pengen berproses ke luar negeri, alangkah baiknya dipersiapkan dulu mentalnya ya Besti, karena kalau udah kerja di luar negeri itu kita itu jauh dari keluarga, apa-apa sendiri Besti, sakit pun nggak bakal dirasa kayak gitu ya, sakit pun tetap kerja gitu. Jadi buat kalian yang mungkin masih berproses ataupun mau menjalani proses, mau daftar kayak gitu, jadi dipikir-pikir dulu. Kalau mentalnya udah 1000 up, niatnya udah full kayak gitu ya, bener-bener mau kerja ke luar negeri ya silahkan kayak gitu. Yang penting itu dari Rina ya, mentalnya dikuatin kayak gitu. Rina aja yang udah pernah 8 tahun di luar negeri juga ada kalanya down Besti, ya maklum ya, yang namanya manusia kayak gitu kan. Yang penting mah kita saling support, saling mendoakan kayak gitu ya. Semoga dengan lelahnya kita kerja di luar negeri, kita bisa memberikan ke keluarga rezeki yang berkah barokah, kita pulang pun dengan kesuksesan, dengan target impian yang kita harapkan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan yang sudah menjalani aktivitas di luar negeri, entah itu Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura ataupun dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga mental biar tetap semangat ya teman-teman ya. Makasih buat teman-teman yang sudah mau mensupport Rina lewat channel YouTube-nya Rina, yang sudah komen, like, subscribe. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Rina juga mendoakan semoga kalian sehat selalu, sukses. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah bosen ya lihat vlog aku. Dan tidak terasa besok itu udah di tanggal 29, udah Imlek. Nah, ini aku beberes di bagian jendela ini cuma lap-lap kecil aja Besti, lap-lap ringan saja kayak gitu ya. Takutnya mah ini ya ada debu kayak gitu kan, karena rumahku ini dekat jalan raya, bahkan di bawah rumahku ini kan udah jalan raya. Kadang Rina itu kalau pas lagi kerja kayak gini suka kayak masih banding-bandingin gitu loh Bes, masih enakan di majikan yang dulu ya, kerja jaga anak kayak gitu, lebih enaknya itu kan bisa keluar ngantar sekolah kayak gitu, jadi suasananya itu selalu berganti-ganti, kita bisa refreshing kayak gitu, jadi otak itu nggak terlalu sepaneng kayak gitu di rumah aja. Kalau jaga lansia ini aku itu di rumah terus Bes, jadi ya udah mentok-mentok juga lihat di jendela tuh. Nah, ini aku lanjut ngelap-ngelap di bagian bivet sini. Nah, setelah beberes di ruang tamu, aku lanjut mau beberes di kamar mandi. Ini aku juga beberesnya tipis-tipis aja karena semuanya udah rapi, karena tiap hari aku pun juga ngelap, bersihin kayak gitu. Jadi yang ringan-ringan aja kayak gitu, seperti ganti handuk lap tangan ini kayak gitu kan, aku nyuci kayak gitu ya, seinisiatifnya kita aja kayak gitu ya, walaupun majikan nggak nyuruh kayak gitu ya, majikan juga nggak bakal nyuruh karena rumahnya sempit juga kayak gitu kan. Aku jadi fokusnya itu ke pasien sebenarnya kayak gitu, tapi kan ya aku tetap nggak mungkin toh duduk-duduk aja nyantai kayak gitu terus ada yang kotor itu tak biarin kayak gitu ya, makanya aku sambil gerak aja kayak gitu, inisiatif sendiri aja. Nah, nggak kerasa pekerjaanku udah selesai karena semuanya juga nggak begitu kotor, makanya selesainya lebih cepat kayak gitu. Nah, ini waktunya aku bersantai, aku mau duduk-duduk ya begini Bes. Kalau nggak ada kerjaan itu aku itu cuma duduk nungguin pasienku, walaupun pasienku itu tidur ya harus dijaga kayak gitu, takutnya dia mah ini ya turun dari ranjang kayak gitu kan. Nah, ini aku itu sebenarnya kalau duduk seperti ini bosan banget Bes. Kalau nggak ngelihat pasien, kadang aku juga pegang HP kayak gitu, cari-cari info ataupun lihat YouTube kayak gitu ya, ataupun ngedit-ngedit kayak gitu. Situasi di bawah rumahnya Rina itu kalau mau menjelang Imlek itu sangatlah ramai kayak gitu. Udah dulu ya Besti, terima kasih yang sudah mengikuti vlog Rina. Assalamualaikum, bye bye teman-teman.